Hold up. Yeah. Oke sobat, kembali lagi bersama kami seputar flora fauna. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu tanaman atau bunga yang sangat eksotis dan pastinya banyak disukai para pecinta tanaman. Apalagi buat orang-orang yang berpacaran, pasti para wanitanya ingin diberikan atau diambilkan bunga yang satu ini. Yang konon katanya, jika wanita diberikan bunga ini oleh pasangannya, hubungannya akan abadi. Nah, jika sobat penasaran, apa sih yang akan kita bahas? Yuk langsung saja, yaitu bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss umumnya tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 1.700 sampai 2.700 mdpl. Yang umumnya terletak di gunung dan dapat mekar pada bulan April sampai Agustus. Bunga Edelweiss memang membutuhkan kelembapan dan suhu tertentu agar bisa berkembang. Keunikan dari Edelweiss adalah tetap bisa tumbuh meski di tanah yang tandus bahkan lereng bebatuan. Terlebih proses perkembangbiakannya cukup unik karena memanfaatkan angin untuk serbuk sari mereka dengan tumbuh di media yang tepat. Bunga Edelweiss memiliki batang tertutup, kulit yang cenderung kasar dan bercelah, di mana batang ini sekaligus menjadi tangkai bunga. Nah, untuk daun bunga Edelweiss berbentuk linear dan lancip, dengan panjang daun berkisar 4 sampai dengan 6 cm dan lebar sekitar 0,5 cm. Daunnya sendiri mempunyai bulu halus berwarna putih yang menyirip dengan wol. Pada masing-masing tangkai bunga terdapat 5-6. Kepala bunga Edelweiss berukuran sekitar 5 mm yang dikelilingi daun-daun muda. Kelopak bunga berwarna putih dengan tekstur yang lembut. Adapun bagian kepala bunga Edelweiss berwarna kuning. Bunga ini juga banyak disebut sebagai bunga keabadian atau everlasting flower, karena memang dapat bertahan lama dan tidak layu dalam waktu tertentu. Konon, jika seseorang memberikan pada pasangannya, cintanya akan kekal selamanya. Bunga Edelweiss sendiri sebenarnya ada beberapa jenis nih sobat. Berikut 3 jenis bunga Edelweiss yang terdapat di penjuru dunia, yaitu yang pertama, Anaphalis japonica atau Edelweiss Jawa, yang kebetulan akan kita bahas di video kali ini. Yang kedua, Leontypedium alpinum atau Edelweiss Eropa. Yang ketiga, Leocegenus grandicip atau New Zealand Edelweiss. Nah sobat, jadi itulah 3 jenis Edelweiss di penjuru dunia ya. Sekarang kita lanjut mengenal bunga Edelweiss Jawa. Anaphalis japonica yang dikenal secara populer sebagai Edelweiss Jawa atau Japonica Edelweiss atau bunga senduro adalah tumbuhan zona alpina atau montana di berbagai pegunungan tinggi Nusantara. Tumbuhan ini dapat mencapai 8 meter dan dapat memiliki batang sebesar kaki manusia, walaupun tidak melebihi 1 meter. Tumbuhan ini sekarang dikategorikan langka. Bunga Edelweiss Jawa pertama kali ditemukan di lereng Gunung Gede, Jawa Barat, Indonesia, oleh ilmuwan asal Jerman. Nama Edelweiss berasal dari bahasa Jerman, Edel yang artinya mulia dan Weiss yang artinya putih. Bunga Edelweiss juga dijuluki sebagai bunga abadi, dan bunga ini mengandung hormon etilen yang dapat mencegah kerontokan kelopak bunga. Dengan hormon itu, Edelweiss dapat mekar dan bertahan hingga 10 tahun lamanya, bahkan lebih. Karena disebut bunga abadi,
Edelweiss sering dipetik untuk dijadikan kenang-kenangan oleh para pendaki. Padahal Edelweiss sendiri sudah dilarang dan dipetik karena dikhawatirkan dapat mengancam populasi. Sayangnya, keserakahan serta harapan-harapan yang salah telah mengorbankan banyak populasi, terutama populasi yang terletak di jalan-jalan setapak. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Edelweiss dapat diperbanyak dengan mudah melalui pemotongan cabang-cabangnya. Oleh karena itu, potongan-potongan itu mungkin dapat dijual kepada pengunjung untuk mengurangi tekanan terhadap populasi liar. Bunga-bunganya yang biasa muncul di bulan April dan Agustus sangat disukai oleh serangga-serangga. Lebih dari 300 jenis serangga seperti kutu, sirip, kupu-kupu, lalat, tabuhan, dan lebah terlihat mengunjunginya. Nah sobat, berikut ini adalah fakta-fakta bunga Edelweiss. Yang pertama, bunga Edelweiss menjadi terancam karena julukannya bunga abadi. Yang kedua, bunga Edelweiss biasa berbunga saat musim hujan telah berakhir. Yang ketiga, bunga Edelweiss biasanya tumbuh di ketinggian dan tergantung pada suhu. Yang keempat, dulu ada banyak pos pendakian yang merazia tas para pendaki, gunanya untuk menemukan bunga di dalam tasnya. Dan sanksi yang diberikan bagi yang ketahuan adalah dia harus menyimpan kembali bunga tersebut ke tempat semula. Kelima, pohon Edelweiss tumbuh rata-rata sekitar 8 meter untuk gunung-gunung di Jawa. Selain fakta-fakta bunga Edelweiss, ada salah satu mitos bunga Edelweiss, yaitu masalah soal percintaan. Yang konon katanya jika seseorang pria memberikan kepada pasangannya, hubungannya akan kekal abadi. Oh iya sobat Flora Fauna, bunga Edelweiss ini juga memiliki filosofi loh. Filosofi bunga Edelweiss sendiri adalah bahwa cinta sejati memerlukan pengorbanan, perjuangan, dan kesungguhan untuk mendapatkannya. Sama halnya dengan Edelweiss yang memang butuh pengorbanan untuk memetiknya. Wih, mantap sekali ya filosofinya. Jika sobat penasaran dengan bunga Edelweiss Jawa ini, selain di Bromo, sobat sendiri bisa melihat di tempat-tempat berikut ini, yaitu di Tegal Alun atau Gunung Papandayan, alun-alun Surya Kencana atau Gunung Gede, alun-alun Mandalawangi atau Gunung Pangrango, dan Palawang Sambalun atau Gunung Rinjani. Nah, mungkin hanya sedikit itu saja pembahasan mengenai bunga Edelweiss Jawa. Semoga kita semua saling bertambah akan wawasan ya. Terima kasih.